Hai kelas 10 IPA dan 10 IPS, apa kabarnya? Ibu harap kalian tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah. Dia tidak pernah berhenti untuk terus kasih yang terbaik. Nah, kalau di pertemuan yang lalu kita interdisiplinnya sejarah Indonesia, PKN, dan juga agama Islam dan agama Kristen ya. Tapi di pertemuan kali ini, interdisiplin sejarah Indonesia akan bersama dengan SBK dan juga bahasa Lampung. Wow, sejarah Indonesia gabung dengan bahasa Lampung dan SBK. Kira-kira akan membuat apa? Gampang sekali. Kalian akan membuat sebuah presentasi gitu ya, boleh dalam bentuk PowerPoint, kalian menggunakan Canva, yang lebih menarik juga boleh. Ya, tentang apa Bu? Ya, kalian kalau nanti belajar tentang sejarah Indonesia, kita materinya adalah tentang Tara, ya ada di atas ya, materinya adalah mengenai masa praaksara. Ya, kita akan melihat corak kehidupan di dalam masa praaksara gitu ya. Praaksara apa Bu? Ya nanti kita akan lihat ya, masa yang dinamakan dengan masa sebelum kita mengenal yang namanya tulisan. Nah ya, saat mereka belum mengenal tulisan, apa yang bisa kita pelajari? Kalau ada SBK berarti ada yang berhubungan dengan suatu hal yang berhubungan dengan seni. Ya pasti ada alat musik. Alat musik. Nah, alat musik yang ada di dalam masa praaksara itu kita akan lihat apa yang terkandung di dalamnya, nilai-nilainya. Nah, setelah kita lihat, misalnya di masa praaksara nanti kita akan belajar tuh, ada alat musik apa aja yang mereka pakai untuk misalnya bersosialisasi atau melakukan ritual. Nah, ritual-ritual itu pasti mereka punya alat musik yang gak sengaja mereka buat, mereka ciptakan untuk bisa mengalirkan sebuah harmoni. Begitu ya. Nah, dari situ kita akan lihat kira-kira ada nilainya nggak ya dari alat musik yang dibuat itu. Kalian akan presentasikan. Ya, kalian boleh buat dalam PowerPoint atau Canva. Yang pastinya dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Lampung. Seperti apa Bu? Ya nanti kita akan bahas gitu ya di dalam 3 pertemuan setelah ini. Ya, kalian akan membahas mengenai materi ini, tentang sumatif ini. Nah, langsung saja kita ke materi kita sejarah Indonesia di pertemuan kali ini. Kita akan membahas yang sudah ada di layar ya. Di layar ini membahas tentang kita akan menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia, khususnya di masa praaksara. Masa di mana kita belum mengenal yang namanya tulisan. Ya, gimana ya mereka waktu itu menulis ya, bagaimana mereka caranya tahu ini huruf apa, huruf B, ini itu tulisannya apa, ini dipahami dengan apa. Itu masa sebelum kita mengenal tulisan praaksara. Ya, nah tapi sebelum dari itu kita lihat dulu nih, ya ada sebuah materi gitu ya yang sampai sekarang mungkin masih terkenal gitu ya, suatu hal yang masih sering diperbincangkan, yaitu mengenai teori evolusi oleh si Darwin. Ya, kita lihat yang namanya evolusi berarti dia itu membuat sebuah teori di mana manusia itu mengalami sebuah perkembangan. Ya, mulai dari ya kita langsung aja ya, nanti kalian bisa baca materi ini di GC ya. Nah, teori evolusi Darwin itu membahas mengenai gambar yang ada di atas. Ya, mulai dari kera katanya berujung bisa menjadi manusia yang berdiri dengan tegak seperti ini. Ya, teori yang sudah sangat sering kita temukan, teori yang sudah sangat sering kita temukan di dalam mulai dari kita SD mungkin ya, masuk SMP ya, di SMA ini pun ternyata dibahas gitu ya. Tapi ibu gak akan banyak bahas tentang teori ini ya, ibu akan lebih bahas mengenai ini ya, yang selanjutnya ini pertentangan teori evolusi Darwin. Ya, kita lihat bahwa menurut teori evolusi Darwin ini terlihat bahwa berarti nenek moyang kita itu adalah seorang kera. Apakah benar seperti itu? Ibu tidak membenarkan itu. Makanya di sini ibu bahas itu. Ibu memperkenalkan ke kalian bahwa teori ini ada untuk bisa memberikan sebuah landasan gitu ya, dia berpikir.
dia menggunakan alat berpikirnya untuk bisa menemukan kira-kira kenapa sih manusia itu bisa ada di Indonesia. Ya, sebenarnya siapa yang lebih awal? Ya, dari mana adanya manusia? Nah, dia buatkan teori ini. Tapi yang seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa yang namanya manusia itu adalah ya seperti slide ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan beserta dengan isi-isinya. Tuhan yang menciptakan manusia. Kita lihat ya. Jadi kalau misalnya nanti selama kita membahas tentang masa praaksara, kalian menemukan bahwa manusia itu hidup menggunakan cara tradisional atau bahkan seperti tidak mengenal yang namanya penciptaan, begitu ya. Kalian pahami dulu konsepnya. Ya, intinya yang harus kalian ingat bahwa saya yang adalah manusia itu adalah ciptaan Tuhan, bukan berasal dari kera, bukan berdasarkan seperti yang teori evolusi Darwin katakan. Ya, tidak. Pahami dulu konsepnya bahwa saya adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada yang membenarkan teori evolusi Darwin itu sebagai salah satu hal yang benar. Pahami kebenaran kitab sucimu ya, bahwa kamu yang diciptakan oleh Allahmu. Ya, itu dulu konsepnya. Karena kita nanti selama belajar ini kalian akan menemukan tentang pemahaman-pemahaman dari si Darwin ini, begitu ya. Kita next ya, itu dulu pemahamannya. Ya, nih kita akan berbicara dulu tentang corak kehidupan yang ada di masa praaksara itu dua ya, zaman batu dan zaman ya perunggu. Yang kita pelajari hari ini, khusus hari ini, kita akan mempelajari dua hal ini, zaman batu dan zaman perunggu. Dari zaman batu sendiri, kita mengenal dulu yang pertama yaitu Paleolitikum. Ya, zaman Paleolitikum ini dikenal juga dengan istilah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, levelnya sederhana dulu. Ya, kalau kalian lihat nih ya, di pada masa ini gitu ya, mereka mempunyai interaksi dengan kelompok. Ya, mereka menggunakan alat-alat yang masih sederhana untuk mereka bisa berburu. Ya, nah seperti apa mereka? Seperti slide ibu ini. Ya, dikenal bahwa orang-orang di zaman Paleolitikum mereka adalah seperti gambar ini, gitu ya. Mereka berburu dengan bukan dengan tangan kosongnya mereka. Kalau kalian lihat dari gambar ini, mereka punya tombak, gitu ya. Mereka punya batu yang mereka gunakan untuk bisa menangkap buruannya, ya, menangkap hasil untuk mereka bisa makan. Nah, next slide nih ya. Kalian bisa baca di situ ya, jenis-jenis manusia purbanya yang tadi ibu bilang. Ingat baik-baik konsepnya, ya. Saya diciptakan dengan Allah itu dengan konsep utuh seperti ini, begitu ya, bentuk tubuh yang dari dulu ya seperti ini ya. Ini teori yang mereka menggunakan alat-alat sederhana yang masih sifatnya kasar. Maksudnya kasar gimana Bu? Kita next slide aja ya nih. Next slide, ini adalah batu-batu ya yang mereka bisa buat gitu ya, mereka kumpulkan untuk bisa menghasilkan alat ya yang bisa mereka gunakan untuk berburu, gitu ya. Nah, kira-kira kalau di zaman berburu tingkat sederhana ini seperti itu. Ya, mereka sudah mulai bisa tahu caranya berkelompok, hidup berkelompok, tapi mereka masih tidak tinggal di tempat yang satu. Mereka mencari tempat-tempat yang lain yang bisa mereka cari untuk menemukan bahan makanan itu. Ya, karena konsepnya tadi teori evolusi Darwin, gitu ya. Siapa yang berhasil mengikuti evolusi, gitu ya, dia yang bisa berhasil dapat makanan, dia yang akan lebih bertahan hidup lebih lama, ya kan. Tapi kalau kamu nggak makin lama hidup, ya kan, nggak makan, ya ibarat kamu sekarang, ya kan, kalau kamu nggak makan pasti kamu akan sakit. Seperti mereka, kalau mereka nggak dapat makanan, gimana caranya mereka mau bertahan hidup atau mencari santapan yang tidak terlalu berbahaya buat mereka. Nah, makanya mereka terus berupaya mencari tempat-tempat yang bisa memberikan mereka asupan makanan, gitu ya, dan tidak terlalu berbahaya untuk mereka. Ya, meskipun pasti binatang-binatang buas yang mereka makan juga, gitu ya, tapi mereka berusaha untuk terus berpikir caranya berburu, ya, supaya mereka bisa bertahan hidup. Ya, next kita ke masih tentang zaman batu, ya, masa berburu, tapi sekarang sudah tingkat lanjut.
atau yang kita kenal dengan teoria itu adalah masa Mesolitikum. Ya, masa Mesolitikum ini ya kalian bisa baca di situ. Ya, alat-alatnya juga masih tetap batu, ya seperti tulang dari kulit kerang, gitu ya. Nah, mereka tapi di sini sudah mengenal pembagian kerja, ya samalah ya. Nah, kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap, ya mereka masih tetap nggak tetap, gitu ya. Mereka bertinggalnya di gua-gua, gitu ya. Dan di sini, gitu ya, kalau kalian ingat, ditemukan adalah Kijoko Modinger, ya sampah-sampah dapur, begitu ya. Nah, kalau kita mau lihat gambarnya seperti apa mereka, ya kira-kira ada di slide ini. Gitu ya, mereka sudah mulai mencari tempat-tempat yang di dekat gua, tapi di dekat gua itu juga ada sungai. Ya, sehingga mereka bisa berburu nggak hanya di daratan, tapi di air mereka juga bisa mendapat santapan makanan mereka. Gitu ya. Seperti apa alatnya? Kalau yang tadi batu-batunya masih kayak utuh gitu ya, mereka bisa dapat makanan. Wah, keren banget. Ya. Nah, ini ya, kalau punya mereka seperti ini, ya ada kapak perimbas, flex, pebble, alat tulang dari binatang. Nah, mereka menggunakan ini ya tadi ada yang digunakan di lautan, ya di sungai gitu ya, atau mereka juga menggunakan itu di daratan untuk membunuh makanan. Sama seperti tadi, benar Bu, sama. Ya, tapi mereka sudah sedikit halus. Alat yang mereka gunakan itu sudah halus dan sudah ya setidaknya dipakai itu nggak terlalu menyusahkan untuk dibawa-bawa begitu ya. Ya. Makanya dikatakan masa berburu tapi tingkat lanjut, Mesolitikum. Next, yang ketiga, di sini masih zaman batu. Mereka tetap menggunakan batu sebagai alat pertahanan hidup mereka. Gimana ya mereka bisa bertahan hidup itu? Mereka menggunakan batu-batuan, gitu ya, untuk mereka mendapatkan makanan, tempat tinggal, tempat beribadah dan segala macamnya, gitu ya. Nah, disebut dengan masa bercocok tanam. Kalau tadi di dua tadi, Paleotikum dan Mesolitikum, mereka adalah berburu. Tapi kalau yang sekarang mereka sudah kenal yang lain, nggak hanya berburu, masih tetap di zaman Neolitikum ini ya, bercocok tanam atau dikenal dengan Neolitikum, ya mereka masih tetap berburu, tapi mereka sudah menemukan cara yang lain untuk saya bisa mendapatkan makanan, yaitu dengan bercocok tanam. Nah, di zaman Neolitikum ini gitu ya, mereka sudah mengenal yang namanya bercocok tanam. Nah, di sini kita lihat gitu ya, mereka masih tetap berburu. Nah, mereka tidak meninggalkan cara mereka mendapatkan makanan dengan berburu. Mereka juga menggunakan cara bercocok tanam. Mereka menanam sayuran, mulai tahu alat yang bisa untuk bertani gitu ya, berkebun. Nah, mereka sudah tahu bahwa kalau saya mau bercocok tanam, saya menanam sayur mayur gitu ya, berarti saya harus tetap dong tinggalnya, nggak kayak berburu nomaden ya, berpindah sana berpindah sini, sono sini situ ya, nggak bisa kayak gitu. Mereka harus punya satu tempat untuk mereka bisa menjaga tempat tanaman mereka ya dong. Kalau misalnya rumahmu nggak dijaga, bunga-bungamu, tanaman depan rumahmu pasti akan dicuri orang. Sama halnya dengan mereka zaman dahulu gitu ya. Pada zaman Neolitikum ini mereka harus jaga tanaman mereka. Mereka harus tinggal menetap ya. Mereka tetap bekerja, membagi pekerjaan gitu ya. Yang satu nanam, yang satu berburu, yang satu masak gitu ya. Ya meskipun mereka belum mengenal api ya, mereka harus membuat api itu dengan cara menggosok-gosok batu begitu ya. Nah, itu caranya. Nih, kalau kalian lihat gambarnya gitu ya, dari bawah sini itu adalah batu-batu di mana mereka melakukan pemujaan atau mereka sudah kenal sistem kepercayaan di dalam bercocok tanam ini. Ya, kalau di berburu dan meramu gitu ya, mereka kenalnya ya, saya bertahan hidup, bagaimana caranya saya bertahan di dalam teori evolusi ini? Ya, saya harus makan, cari makanan, kerja gitu ya, nggak memikirkan. Di dalam masa bercocok tanam mereka sudah memikirkan yang namanya kepercayaan ya, meskipun mereka baru percaya dengan animisme dan dinamisme
percaya dengan roh nenek moyang atau percaya dengan tempat-tempat ya seperti batu-batu ini. Batu-batu yang mereka anggap itu punya kekuatan yang di luar dari manusia, yang bisa memberikan saya kekuatan, memberikan saya waktu lebih lama untuk bertahan hidup. Ya, itu intinya. Gambar yang di atas ini, nah terlihat ya masih menuin padi gitu ya, kelihatan mereka sedang bercocok tanamnya. Nah gitu ya, seperti inilah gitu ya aktivitas yang mereka lakukan di zaman Neolitikum. Next, yang terakhir ya, tadi kita akan membahas tentang zaman batu. Sudah ada dari 3 ini ya, Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Sekarang kita akan belajar ke zaman yang kedua, yaitu zaman logam ya, atau yang kita kenal dengan perundagian ya, atau yang dikenal juga dengan megalitikum. Nah, di zaman megalitikum ini atau perundagian atau zaman logam begitu ya, mereka sudah mulai mencari cara lagi untuk bertahan hidup, bukan dengan berburu, bercocok tanam. Mereka sekarang benar-benar sudah menetap dan mereka melakukan aktivitas seperti gambar ibu ini yang ada di atas. Ya, gambar ibu yang ada di atas ini gitu ya menandakan bahwa mereka sudah mulai punya cara yang lain untuk bisa bertahan hidup. Nih, mereka dia di kalimat yang ada di situ dibilang bahwa mereka di masa ini muncul golongan yang terampil atau dikenal dengan golongan undagi. Nah, golongan undagi atau golongan terampil ini melakukan suatu jenis usaha tertentu seperti membuat alat-alat dari logam. Namanya ada udah zaman logam. Jadi alat-alat yang mereka gunakan gak dari batu lagi yang tadi ya, kayak biasanya kita cuma untuk mukul anjing, untuk ganjel pintu gitu ya. Tapi untuk yang sekarang mereka sudah mulai menggunakan logam. Untuk apa aja? Untuk buat rumah ya, udah buat rumah kayu gitu ya, gerabah, dan perhiasan dari logam. Perhiasan dari logam gitu ya. Nah, seperti juga alat-alat musik. Nah, ini baru nih yang dikenal dengan istilah moko. Moko ini adalah salah satu alat musik ya, masih banyak lagi ya. Kalian nggak di dalam sumatif nggak hanya cuman bisa menyebutkan moko sebagai alat musik yang ada di masa praaksara, tapi masih ada yang lain. Ini satu contoh di zaman logam mereka membuat yang namanya alat musik. Nggak cuman perhiasan gitu ya, nggak cuman alat untuk bisa bercocok tanam, berburu dengan lembaga gitu ya, tapi mereka juga membuat yang namanya alat musik. Nah, alat musik ini digunakan untuk apa? Ya tadi, mereka sudah percaya dengan kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Nah, dari kepercayaan ini mereka mulai membuat sebuah alat musik ya untuk bisa mengiringi saya gitu ya di dalam tradisi tertentu di dalam kepercayaan animisme dan dinamisme. Ya, jadi nilai sosial budaya dari alat moko ini adalah mereka dikenal dengan sebuah istilah saya menghargai nenek moyang yang terlebih dahulu gitu ya, dan memberikan kekuatan kepada saya untuk bisa bertahan hidup. Nah, jadi alat moko ini terkenal dengan untuk bisa memanggil mereka ketika roh-roh nenek moyang itu untuk bisa membantu mereka mengatasi masalah mereka. Jadi kalau mereka membunyikan gitu deng atau dung gitu ya, itu menghadirkan mereka gitu ya. Itu kepercayaan mereka ya nak ya. Nah, sekarang sudah selesai penjelasan Bu Ruth ya, kurang lebih ada sekitar 15 menitan. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Kalian tadi sudah belajar tentang 4 zaman yang ada di masa praaksara gitu ya. Sekarang kalian bisa buat kesimpulannya gitu ya, sebuah informasi dari keempat hal yang sudah Ibu bahas ini ke dalam sebuah infografis. Infografis itu apa? Ya, seperti yang kalian sudah buat ya, booklet gitu misalnya ya. Kalian buat satu ya, masa yang pertama kan ya, masa Paleolitikum ya, bercocok tanam. Kalian buat itu apa, terus hasil yang diperoleh jadi ya batu-batu seperti apa, kalian buat itu di dalam infografisnya. Kalian boleh menggunakan Canva kalian ya, atau kalian mau menggunakan PowerPoint juga boleh
Intinya kalian memberikan informasi gitu ya, Ibu kenal dengan infografis ya, untuk kalian bisa menyajikan keempat zaman ini. Kalian boleh kembali mengulangi presentasi Bu Ruth, atau kalian mau melihat slide PowerPoint Bu Ruth juga boleh, tapi buat semenarik mungkin. Contohnya seperti apa? Contoh infografis itu seperti yang ada di atas jeder. Ini adalah sebuah booklet yang kalian buat di dalam pelajaran ekonomi dan juga bahasa Indonesia. Nah, tapi kalian ganti gambar pantainya ini dengan gambar-gambar hasil dari zaman yang kalian bahas. Ya, ada 4 zaman, berarti ada 4 booklet, ya enggak? 4 infografis, 4 seperti ini. Ya, misalnya gambar ini adalah gambar tadi kapak genggam, dan di samping sini adalah penjelasan tentang zaman Neolitikumnya gitu, atau Mesolitikumnya begitu. Ya, begitu Nak. Terima kasih. Jika ada pertanyaan kalian boleh langsung chat Bu Ruth. Dadah.